Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan materi Passive Voice di Jen's Classes Channel, di mana ini adalah bagian terakhir dari Passive Voice, yaitu kapan kita harus menggunakan Passive Voice ini dan dalam situasi apa. Jadi sebelumnya videonya kita sudah membahas apa itu Passive Voice dan juga bagaimana cara membentuk kalimatnya dengan benar dengan melihat konteks tenses dari kalimat tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas kapan kita harus menggunakan yang namanya passive voice ini. Passive voice bisa kita gunakan yang pertama kalau kita mau menekankan atau fokus pada si penderita atau objek dalam kalimat tersebut. Jadi, yang pertama situasinya adalah ketika kita ingin menekankan bahwa yang menjadi pokok atau inti dalam kalimat tersebut adalah si penderita atau objek atau pada hasil dari sesuatu. Yang kedua, kita juga akan memakai pasif ketika kita tidak ingin fokus pada si pelakunya, pada orang yang melakukannya. Kita hanya fokus pada hasil dari apa yang dilakukannya. Atau ketika kita tidak tahu siapa yang melakukannya, biasanya kita juga akan memakai kalimat pasif. Kemudian kita juga akan pakai kalimat pasif ketika kita ingin membuat dua kalimat dengan memakai subjek yang sama. Dan yang terakhir, ketika kita ingin membuat kalimatnya lebih sopan. Kita akan bahas satu persatu dalam contoh. Kalau kita ingin fokus pada si penerima atau pada hasil dari sesuatu, maka cenderung kita akan menggunakan kalimat pasif. Lihat contoh berikut. Look, katanya, the child has been found by the police. Jadi kita fokusnya pada child-nya, di mana sudah ditemukan oleh polisi. Pada hasil dari pencarian itu, bukan siapa yang mencari. Perhatikan kalimat yang berikut ini yang dibuat dalam kalimat aktif. Dalam ini, look, the police has found the child. Coba perhatikan, bisa dilihat di sini, pada kalimat kedua, fokus kita bukan pada apa yang ditemukan oleh polisi, tapi siapa yang menemukan anak itu adalah polisi. Sementara kalimat pertama, kita fokusnya pada apa yang ditemukan. Nah, jadi itulah penggunaan kalimat pasif ketika kita ingin fokus pada si penerima atau si penderita atau pada hasil daripada suatu perbuatan. Sementara kalau kalimat aktif kita memang fokus pada si pelaku atau siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, kita pakai kalimat pasif ketika kita tidak ingin fokus pada pelaku atau ketika kita tidak ingin menjelaskan siapa pelakunya. Contohnya, the window also should be locked. Kita cuma bilang bahwa window-nya harus dikunci, tapi kita tidak mau menyebutkan siapa yang harus menguncinya. Yang kedua, Mr. Tanya is being suspended. Nah, di sini tidak mau disebutkan siapa yang menghukum Mr. Tanya. Next, kita juga memakai kalimat pasif ketika si pelakunya tidak diketahui siapa yang melakukannya. Contohnya, Adam's car was stolen. Mobilnya si Adam dicuri, tapi kita tidak tahu siapa pencurinya. Biasanya kita akan memakai kalimat pasif. Atau contoh lainnya, mangosteen are exported mostly to Japan. Kita juga akan memakai kalimat pasif ketika kita ingin subjek di dalam dua kalimat yang berbeda itu sama. Kita lihat contoh berikut. Kita ingin tetap memakai Tanya. Tanya had married twice before Tanya was married by Tom. Kita sama-sama ingin membuat Tanya menjadi subjek di kalimat kedua. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Di sini subjeknya berbeda. Tanya had married twice before Tom married Tanya. Di sini sama-sama memakai aktif, tapi subjeknya jadinya berbeda. Jadi kalau ingin kita subjeknya sama di dua kalimat berbeda, maka kita akan memakai pasif untuk membuatnya seragam. Berikutnya, kita bisa memakai kalimat pasif untuk membuat kalimatnya lebih sopan. Ini akan lebih sopan ketika kita sebutkan we understand that a mistake has been made, daripada kita menyebutkan
someone has made a mistake, karena jadi cenderung kita menuduh secara langsung. Tapi ketika kita bilang we understand that a mistake has been made, maka kesannya akan lebih sopan. Dengan kata lain, kita tidak menyudutkan siapapun. Jadi jangan lupa kita memakai kalimat pasif ketika tidak fokus pada si pelaku, kita fokus pada si penderitanya, atau ketika kita ingin membuat kalimatnya lebih sopan, atau ketika kita ingin subjek di dua kalimat yang berbeda itu sama. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.